Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anggun Konetul Amriah, NPM 21130535150, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2I Universitas Lampung. Sebelumnya, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Baik, kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu tentang gaya dan gerak. Baik teman-teman semua, ada yang tahu apa itu gaya? Gaya merupakan suatu tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga dapat menimbulkan perubahan terhadap gerak benda. Jadi, jika kita menarik suatu benda, dapat diartikan kita sedang melakukan atau sedang memberikan suatu gaya kepada benda tersebut. Lalu, apa karakteristik atau sifat daripada gaya? Yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contoh, seperti tanah liat yang diberikan gaya dapat berubah menjadi benda seperti batu bata, genteng, dan lain sebagainya. Sifat gaya yang kedua adalah gaya dapat merubah arah benda. Seperti contoh, seorang pemain menendang bola ke arah kiper, kemudian kiper memberikan gaya sehingga arah daripada bola itu bisa menjauh dari kiper atau dari gawang. Yang ketiga, gaya dapat merubah benda diam menjadi benda yang bergerak. Seperti contoh di sekitar kita, ketika ada meja yang diam, kemudian kita mendorongnya, maka meja tersebut akan bergerak maju. Yang ketiga, selanjutnya, sifat gaya dapat merubah benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya seperti ketika kita bermain bola. Nah, dalam teknik bola itu ada yang namanya controlling, yaitu memberhentikan bola. Ketika ada bola mengarah kepada kita, kemudian kita hentikan menggunakan kaki. Di situ terjadi gaya diberikan kepada benda bola sehingga bola tersebut menjadi diam. Sifat gaya yang selanjutnya adalah gaya dapat merubah kecepatan gerak suatu benda. Seperti contoh, ketika kita mengendarai mobil dengan kecepatan tertentu, kemudian lebih digaskan lagi sehingga kecepatan mobil berubah menjadi lebih cepat. Baik, kali ini saya akan melakukan sebuah praktikum di mana yang tujuannya praktikum tersebut adalah membuktikan bahwa gaya dapat mempengaruhi kecepatan gerak suatu benda sehingga menimbulkan jarak yang ditempuh akan semakin jauh atau semakin lambat. Bahan dan alat yaitu spidol dan penggaris. Percobaan pertama, berikan dorongan kepada spidol dengan kekuatan kecil atau lemah. Kemudian ukur jarak dari titik awal ke titik akhir. Percobaan 2, lakukan hal yang sama dengan dorongan yang lebih kuat daripada dorongan pada spidol yang pertama. Percobaan ketiga, lakukan pula hal yang sama dengan dorongan yang lebih kuat dari percobaan yang kedua. Dari hasil praktikum dapat diambil analisis data. Yang pertama, percobaan pertama dengan gaya dorong lemah, jarak yang ditempuh adalah 10 cm. Percobaan kedua dengan gaya dorong sedang menghasilkan jarak 17 cm. Dan percobaan ketiga dengan gaya dorong kuat menghasilkan jarak 28 cm. Berarti gaya
yang diberikan kepada spidol akan mempengaruhi kecepatan spidol dan jarak yang akan ditempuh spidol. Semakin besar gaya dorong yang diberikan pada spidol, akan semakin besar pula kecepatan gerak spidol tersebut, sehingga jarak yang ditempuh akan semakin jauh. Baik teman-teman semua, dari hasil praktikum tadi dapat disimpulkan bahwasanya praktikum tersebut membuktikan bahwa gaya dapat merubah kecepatan gerak suatu benda, sehingga benda tersebut akan berubah kecepatannya, yang dapat menimbulkan perubahan jarak yang ditempuh benda tersebut. Semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, maka kecepatan gaya tersebut akan semakin besar pula, sehingga jarak yang ditempuh benda tersebut juga akan semakin jauh. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan pada suatu benda, maka kecepatan benda tersebut juga akan semakin kecil, yang dapat menimbulkan jarak yang ditempuh pada benda tersebut akan semakin pendek. Baik, itulah tadi sedikit materi dan praktikum tentang gaya dan gerak yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.